Ini aku mau mewakili pertanyaan netizen ya nanti ya. Ini netizen biar nanti Kak Irma nggak ditanya lagi pakai baju. Nah kalau di sana itu Irma, kalau kuliah itu perlu pakai baju apa? Yang penting nyamannya studennya aja. Oke. Karena intinya kalau di sana kan bukan pakaiannya yang dilihat ya. Iya. Tapi lebih ke akademiknya. Betul. Oke. Jadi kita nggak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya Tidak agent sama sekali. Ada. Wow. Ini kayak charity ya, Mak? Betul. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Study Explore, Yuk Explore lebih dalam. Nah, kali ini saya senang sekali karena hari ini kita akan podcast bersama dengan salah satu teman lama saya, yaitu Irma Sitohang. Halo Ciria. Halo Irma. Terima kasih sudah mengundang aku datang ke sini. Sama-sama, apa kabar Irma? Baik. Gimana Ciria? It's being honor untuk bisa datang di sini di acara podcast Ciria yang spesial ini loh. Jadi kita baru banget nih bikin podcast ya. Sangat-sangat senang sekali Irma bisa hadir. Mungkin Irma bisa memberikan banyak sekali informasi yang mungkin nanti teman-teman di rumah semuanya yang nonton podcast kali ini nih lebih banyak pengetahuannya lagi. Boleh. Gitu. Mungkin sebelum kita mulai, Irma bisa mengenalkan diri dulu. Irma sekarang aktivitasnya apa, bekerja di mana, sebagai apa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Irma. Saya bergerak di bidang konsultan, education konsultan yang membantu buat student-student yang buat kuliah ke luar negeri. Sebenarnya kalau kita ngomongin background ya Ciria ya, ini sebenarnya di luar dari gelarku atau dari background saya sebelumnya. Jadi tuh kalau aku boleh ngomongin backgroundku sebelumnya, aku tuh jurusannya tuh dulu perbankan. Oke. Jadi tuh sempet dulu selesai dari kuliah, masuknya ke salah satu perusahaan safety product. Itu berhubungan dengan tax, finance, yang berhubungan dengan administrasi taxing lah. Terus tiba-tiba ada satu temenku yang nawarin dia lagi butuh konsultan. Terus aku bilang, kenapa enggak? Ayo coba. Dan tak terasa malah aku sampai bertahan di sini udah sampai 10 tahun. Wow. Jadi kayak sebenarnya di luar kalau dibilang background nggak nyambung sama sekali, tapi ternyata I'm really enjoy untuk being konsultan, dan makanya nggak berasa ternyata wah udah 10 tahun ya, ternyata seenak ini loh menjadi seorang konsultan untuk membantu student. Oke, kita akan bahas lebih jauh ya mengenai apa sih itu education consultant gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam education consultant, mungkin boleh tahu nih Irma dulu kalau boleh tahu lulusannya S1-nya ambil jurusan apa? Perbankan dulu aku. Perbankan, oke. Terus start kerja sebagai di salah satu financial services ya. Terus kemudian join dengan education consultant mulai dari tahun? Dari tahun 2013. 2013, which is sekarang ya jalan di tahun 2012. Udah lebih dari ya. Ini kayaknya lamahan di financial apa di education nih? Education jelas. Oke, berarti itu education waktu di bagian financial itu 5 tahun. Oke, 5 tahun terus kemudian ini 12 tahun. Wah, ini nyaman sekali nyaman ya. Banget. Oke, kita akan gali lebih jauh nih. Nah, mungkin Irma bisa jelasin dulu ke kita nih, education consultant itu apa, Irma? Apa yang dibantu, terus kemudian apa yang dikerjakan sebagai education consultant gitu. Dan mungkin Irma bisa kasih tahu juga negara-negara yang dibantu oleh Irma nih, karena kan tadi Irma bilang kan ini untuk overseas study nih, study ke luar negeri. Gitu. Jadi education consultant itu konsultan juga. Jadi konsultan yang kita ini adalah lebih membantu buat anak-anak Indonesia yang mau rencana kuliah ke luar negeri. Baik dari, karena kan kadang-kadang namanya kita yang baru nggak punya background, yang nggak ngerti kayak gimana sih awal buat kuliah ke luar negeri, yang nggak punya ngerti kayak gimana cara stepnya. Jadi di sinilah kita ngebantu dari bagaimana cara apply ke university, atau misalnya kak aku mau kuliah ke luar negeri tapi aku nggak tahu universitinya seperti apa, negaranya seperti apa. Itu nanti kita yang bisa bantu untuk konsul student, dan juga nanti kita akan bantu untuk assist student karena ada beberapa university itu yang kayak butuh tes yang lain. Jadi situ kita yang membantu, oke, kamu butuh step tes ini, jadi kita yang akan advice mereka seperti apa. Oke. Gitu. Nah di luar dari itu pun kita bantu untuk apply ke universitinya, bahkan sampai pencarian akomodasi tempat tinggal mereka, karena mereka kan juga belum pernah ke sana nih, bingung gitu, gimana sih cari tempat tinggal tuh di mana? Nah kita juga bisa bantu itu juga. Dan sampai bahkan untuk pengurusan visanya pun kita bantu. Karena anak-anak juga kan nggak ngerti ya namanya anak-anak baru
mau berangkat kuliah tuh mereka nggak ngerti gimana sih ngurus visa. Jadi kita bantu juga. Oke. Baik dari studentnya, bahkan keluarganya pun kita bantu semuanya. Oke. Gitu. Jadi semua hal Mm-mm, dari mm-mm. dia mungkin tidak tahu apa-apa, Yes. jadi benar-benar nol, Mm-mm. akan diarahkan untuk universitas yang cocok Yes. gitu ya. Terus kemudian akan diarahkan juga mungkin dengan program yang mereka minati, terus persyaratannya sampai nanti mereka settle berangkat ke sana. Mm-mm. Wow, Yang ini penting mereka sampai sana selamat, udah tenang, udah tempat tinggal udah ada, universitas sudah ada, udah sampai. Yang penting mereka nyampe sana udah tenang, udah tinggal fokus untuk kuliah aja. wah. Ini berarti perjalanannya cukup panjang. Panjang. Ya. Mulai dari awal sampai mereka diterima. Jadi ini benar-benar membantu sekali gitu ya. Nih pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka harus pakai education consultant? Gitu. Kenapa mereka kenapa nggak apply sendiri gitu? Sebenarnya kan kalau apply sendiri pun mungkin ada beberapa yang mungkin mereka bisa gitu. Nah, itu gimana? Jadi kenapa pakai kita sebagai education consultant? Jadi pertama, anak-anak ada, mungkin memang betul semua informasi bisa mereka temukan di dalam website. Tapi rata-rata yang di dalam website ini lebih ke general. Oke. Jadi contoh nih, misalnya ada university yang kasih ada namanya pre-requirement. Misalnya mereka membutuhkan personal statement. Jadi mereka tidak menjelaskan personal statementnya mesti gimana. Nah di situ nih gunanya kita nih ngebantu mereka. Jadi kita yang kasih advice, gini loh kalau kamu buat personal statement seperti ini, dan juga mengenai requirement yang lain. Contoh, karena kalau buat kuliah ke luar negeri itu kan dibutuhkan English test. Yep. Jadi mereka nggak ngerti nih, ini English testnya kayak gimana. Disinilah kita bantu. Oke, kamu kalau untuk English test ada beberapa university yang accept untuk tes yang seperti ini, tes IELTS atau tes TOEFL. Karena ada beberapa dari negara-negara tertentu mereka sudah tidak accept. Contohnya tes TOEFL. Contoh kayak Australia sendiri itu negaranya sendiri sudah tidak accept TOEFL. Gitu. Jadi mereka lebih accept maunya IELTS. Nah yang seperti itu kan nih anak-anak nggak ngerti nih ya Ci ya. Jadi ya kita di sini untuk membantu itu juga. Nah, di luar dari itu pun, karena education consultant ini sudah bekerja sama dengan university-nya. Yeah. Jadi, per university kita sudah punya agreement. Oh, oke. Gitu. Jadi kita nggak asal sembarangan university yang mana, kita sudah punya agreement. So, something happen, student bisa, university bisa tanya ke kita. Jadi, agreement ini kita dikasih prioritas namanya agent portal. Jadi, agent portal ini antara kita as agent ke university. Nah, student kalau misalnya apply kan itu masuknya ke global punya. Jadi global ini kalau aplikasi global ini semua negara itu masuk ke situ. Sementara admissionnya mereka kan tidak seberapa. Jadi prosesnya bisa jauh lebih lama. Dan statusnya mereka nggak tahu udah sampai mana, nggak ngerti. Berarti lewat agent ini bisa mempercepat proses aplikasi. Betul. Dan dikarenakan kita punya agent portal, which is agent portal kita ini connect langsung dengan pihak admission dari universitas. Jadi di situ kan kelihatan nih Ci, statusnya udah sampai mana nih anaknya nih, aplikasinya. Jadi aku bisa kasih info ke studentnya. Karena kan ada beberapa orang tua atau student yang, Kak, udah sampai mana nih aplikasi aku? Mereka udah terima atau enggak? Kita bisa lihat nih dari agent portal kita. Oh, kamu sudah sampai di sini stepnya. Ini tinggal kurang lebih estimasi mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi offer letter kamu sudah keluar. Jadi mereka tahu nih, oh aku sudah sampai di sini stepnya. Nah kalau mereka pakai yang normal di general, it's automatic. Mereka nggak bisa melihat apapun statusnya. Beda sama kita yang sudah langsung connecting dengan admissionnya mereka. Jadi prosesnya jauh lebih cepat juga sebenarnya. Nah, kalau pakai education agent, apakah ada benefit tambahan, Irma, dibandingkan mereka apply sendiri? Misalkan nih, kan kita kalau misalkan daftar sendiri, kita cuma bisa lewat website, kita cuma bisa lihat informasi generalnya mereka aja. Apakah lewat agent mungkin bisa misalkan ya, ada potongan yang mungkin memang dikhususkan bagi mereka yang memang apply hanya lewat education agent, atau aku lihat kemarin aku coba searching juga nih ya, aku lihat di website itu kadang-kadang daftar ke universitas itu ada application fee-nya juga nih, apakah karena kalau general berarti kan kita mau nggak mau kita harus bayar nih application fee-nya, kalau lewat education agent itu seperti apa? Nah ini salah satu keuntungannya nih, kalau jadi karena kita education consultant, satu kita bisa bantu untuk student dapatkan waiver atau application fee waiver dari university. Rata-rata nih university ngasih biaya application fee tuh dari $100 sampai $150. Cukup lumayan ya sebenarnya ya, dan kita apply. Dolar tergantung negaranya masing-masing yang di ujung gitu ya. Tapi kan lumayan ada sejutaan pasti, di atas 100 itu pasti udah di atas sejutaan. Gitu. Jadi setiap apply 1 juta kalau studentnya apply 5 university aja.
bisa 5 juta cuman buat apply doang, hanya apply, belum yang lainnya. Oke. Jadi disinilah kita bantu untuk waive. Oke. Karena kita kerjasama dengan university, kita bisa request. Beberapa universitas kita bisa bantu request untuk fee waiver ini. Oke. Gitu. Dan di luar dari itu, karena memang kita kerjasama nih sama university-nya, ada agreement. Jadi informasi mengenai beasiswa atau ada scholarship, mereka biasanya langsung connect ke kita lebih cepat. Oke. Gitu dibandingkan sama student. Karena kita punya email yang general bersama admission. Jadi kalau ada something update apapun, atau info scholarship atau ada mengenai requirement perubahan dalam universitas, mereka biasanya akan langsung email dari ke kita. Gitu, yang dimana email ini biasanya nggak akan orang-orang general dapat. Oke. Biasanya ini hanya untuk anak buat yang punya agreement doang nih agentnya nih. Oke. Gitu. Jadi di sini kita bisa kasih bantu ke student, infoin ke student. Kalau nih ada loh beasiswanya juga nih, karena biasanya di website tidak dimunculkan mengenai info itu. Oke. Nah, Tadi Irma bilang juga ada perubahan-perubahan requirement yang kalau ada perubahan akan diinformasikan kepada education agent yang memang punya agreement dengan universitas tersebut. Apakah ini perubahan termasuk dengan kalau misalkan ada kelas-kelas yang penuh misalkan kan kemungkinan di sana kan mereka ada kuotanya nih untuk jurusan-jurusan. Nah, itu biasanya akan diinformasikan ke education agent juga. Jadi pada saat student datang mereka sudah tahu mereka bisa apply atau tidak di major yang mereka pilih di universitas tersebut. Betul. Karena memang beberapa negara, contoh seperti Australia sebelumnya tahun lalu, mereka punya kuota. Beberapa university mereka mempunyai budget untuk anak-anak international student-nya. Jadi di sini pun diinfokan ke kita nih, as an agent gitu, sebagai yang kerja sama-sama mereka. Jadi mereka ngasih info, nih kita untuk anak international student sudah tutup ya, sudah close. Jadi kita bisa kasih update info itu mengenai ke studentnya sendiri. Oke. Gitu. Jadi studentnya langsung tahu nih, nggak keburu apply dulu. Karena kan kalau apply kan kasihan ya anaknya ya, udah nunggu-nunggu nggak ada info apapun, ternyata dikasih tahu terakhir udah ditutup kan, kasihan. Gitu. Jadi biasanya mereka langsung info ke kita agent. Jadi sebelum student apply kita udah infoin. Kita nggak usah apply ke situ karena memang sudah tutup gitu. Oke. Berarti termasuk sama deadline-nya ya. Betul. Misalkan deadline-nya mereka harus masukin aplikasi kapan, terus mereka bisa mulai kuliah kapan, itu pun akan diinfokan. Ada diinfokan di situ juga, ada di dalamnya. Gitu. Dan kita juga biasanya karena kita udah kerjasamanya sudah lama misalnya ya, jadi kita udah paham. Oke, untuk beberapa universitas deadline itu kita sudah tahu. Dan itu pas kita kasih infokan ke studentnya juga mengenai deadline. Wah, ini sangat membantu sekali ya Irma ya. Banget. Ya. Nah, terus kalau mereka menggunakan education agent Irma, dibandingkan dengan mereka apply direct sendiri, ya langsung ke universitas, itu ada perbedaan nggak? Mungkin dari perbedaan dari segi biaya atau dari kalau lewat agent jadinya lebih mahal gitu. Kalau lewat direct uang sekolahnya jadi lebih murah. Itu ada perbedaan nggak? Nggak ada sih ya, karena kan kita ini sebenarnya perwakilan dari universitasnya. Oke. Gitu, jadi apapun itu kita nggak akan charge ke student. Gini, jadi contoh nih kayak satu universitas, mereka kan nggak punya kantor di sini nih Ci. Iya. Gitu, jadi mereka yang merekrut kita nih. Agent, lu bisa bantu gue nggak nih? Kasian nih student-student gue nih yang mau apply, mereka nggak ngerti. Nah disinilah kita ngebantu mereka sebagai wakil dari universitasnya. Perpanjangan tangan tangan, betul. Jadi kita tidak ada berhubungan dengan biaya apapun. Jadi pembayaran pun tidak melalui education agent. Jadi di sini hanya membantu aja secara administrasi. Tapi begitu mereka mau pembayaran tetap dilakukan langsung ke universitas. Betul. Uang sekolah tidak akan berbeda dari mereka apply sendiri ataupun lewat education agent. Bahkan malah sebenarnya enakan konsultan sebagai kalau kenapa dibantu agent, mereka bisa dapat bantuan info dari beasiswa, scholarship. Oh iya, benar juga ya. Gitu, karena belum tentu mereka dapat juga info itu sih dari websitenya juga. Betul. Jadi biasanya karena admission langsung infonya kan ke kita. Dan aku bisa nih, karena ada beberapa university nih kayak kita udah deket nih sama admission, bisa lah aku nego-nego, tolong lah yang ini satu spesial nih, kasih lah. Jadi kita bisa lah ada minta bantuan sama mereka kalau memang masih ada beasiswanya yang lain. Wah, luar biasa dia berarti ya. Pekerjaannya sangat-sangat membantu, willingness sekali. Oke, terus kalau aku boleh tahu nih, bedanya, karena aku sempat kan sekarang ini kalau kita lihat ya Irma ya banyak sekali education expo ya. Di education expo tuh ada lagi yang namanya university representative ya.
dia bilang dia mewakili university tertentu A atau B misalkan gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, role-nya tuh berbeda nggak education agent sama university representative? Sebenarnya kita sama. Oke. Sama, tapi perbedaannya representatif ini membawa satu universitas. Oke. Tertentu Universitas doang. tertentu, oke. Karena dia memang hanya representatif of university bla 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 bla. Ya. Sementara kalau kita education, karena kita ngomongnya education nih, pendidikan. Ya. Jadi aku tidak hanya membawa satu universitas. Kita bantu semua universitas yang lain. Dan di luar dari itu, kalau representatif, mereka tidak bisa bantu untuk apply ke universitas. Oke. Jadi representatif itu lebih kayak kasih advice mengenai sekolahnya nih, entah sekolahnya misalnya lingkungannya atau mengenai tentang jurusannya. Mereka lebih fokus di situ. Oke. Sementara kalau kita education consultant lebih fokus mengenai apply-nya. Di luar dari apply-nya, kita juga kan yang membantu untuk cari tempat tinggal dan pengurusan visa. Ini semua rep tidak bantu sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi lebih ke kita. Kita lebih kayak ke admission-nya lah. Oke, jadi Betul. saling melengkapi ya Betul, antara betul. university. Kalau aku summary antara university representative sama education agent ini saling melengkapi. Jadi university representative ini hanya seputaran mengenai universitasnya aja, segala informasinya. Mereka tahu lebih deeper mengenai university yang mereka wakilkan, tapi secara administrasi akan dikembalikan kepada Kita. education agent. Ya. Oke. Jadi kita sebenarnya tim juga. Oke. Nah, terus Irma, kalau aku boleh tahu, Mak, kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang education consultant? Nah, kalau boleh tahu, title-nya apa, Mak? Kalau Irma, counselor atau Aku senior counselor. senior counselor? Oke. Sebagai senior counselor, ini apa yang harus dimiliki oleh seorang senior counselor itu? Pertama sih kalau menurut aku sih lebih ke passion-nya dulu ya. Karena kalau aku ngomongin masalah backgroundku, aku kan sebenarnya perbankan. Iya, nah Gak ada hubungannya gitu Ya. sebenarnya. saya perbankan kan ya mereka lebih kayak ya Keuangan, Iya. data, terus kemudian angka gitu Iya. kan ya gitu. Ini beda banget kan, dan ternyata aku merasa enjoy, dan ternyata ini passionku. Oke. Jadi selain di luar dari passion, karena kan konsultan ini kita bergerak di bidang jasa. Iya. Jadi kita harus punya jiwa yang baik, maksudnya nggak baik sih, lebih yang kayak orang yang sabar, karena kan kita menghadapi nggak hanya student nih. Namanya tipikal orang-orang kan ada yang orang tuanya seperti apa, ada yang dari tipikal seperti ini, tipikal seperti itu. Kita sebagai konsultan harus tahu bagaimana cara menghandle seperti orang-orang yang seperti ini. Gitu, itu yang mesti di awalnya tahu sendiri sih. Satu itu, terus kedua sama knowledge. Kalau menurutku, jadi kalau misalnya kriterianya seperti apa, dia harus belajar mengenai knowledge-nya sendiri. Dulu bosku yang dulu tuh, dia sempat bilang, dan ini aku selalu tertanam dalam hati aku, dia tuh selalu mengingatkan aku, "Ma, lu harus thinking outside of the box." Dan aku pikir betul juga. Nah di sini nih aku bisa berkreasi. Sebagai kriteria education consultant, aku harus berkreasi. Oh jadi kalau misalnya kalau university seperti ini, tempat tinggalnya seperti ini, aku harus kasih infonya seperti apa ke student supaya mereka pahamin, supaya mereka ngerti maksudnya apa. Dan itu semua tuh pasti akan terupdate otomatis. Setiap tahun namanya universitas kan kadang-kadang setiap tahun suka ada perubahan nih, baik tuition fee ataupun mengenai persyaratannya, mereka akan selalu update. Dan di sini nih kita harus mempunyai passion yang benar-benar kita paham nih, ini akan diupdate terus nih otak kita nih. Gitu. Dan tapi tipikal kembali lagi nih ke konselornya, mereka sudah di situ nggak passionnya. Kalau passionnya di situ, dia pasti akan dapat ngerti cara nyerapnya seperti apa, cara bicara ke student juga seperti apa. Itu yang ini sih harus yang kriteria yang harus dipahamin sih sebagai konselor. Jadi yang belajar itu nggak cuma student ya, education consultant-nya pun harus belajar terus harus ya. Harus belajar. Gitu kan. Tapi aku suka loh begitu loh. Seneng loh. Jadi maksudnya kayak ketemu student, terus ketemu sama orang tua, terus kasih penjelasan mengenai itu, terus mereka ngerti, terus nanti aku ketemu lagi. Jadi karena beberapa universitas itu mereka suka mengadakan training atau update mengenai universitas. Gitu, kadang-kadang aku mesti ikut ini kan mengupdate aku lagi nih, dan aku suka seperti itu, jadi otakku terus berputar, belajar terus ini belajarnya gitu ya. Dan ya kayak ini, saking belajar terus nggak berasa udah 10 tahun belajarnya. Nah kalau boleh tahu nih, kita ngomong nih karena Irma tadi bilang udah 10 tahun, apa yang bikin nyaman sebagai education consultant?
Apa yang bikin nyaman gitu? Apakah ketemu orangnya yang mungkin ya tipikal orang kan beda-beda ya, punya karakternya masing-masing, bisa belajar juga, terus kemudian ya jadi punya knowledge yang lebih banyak, terus punya apa ya, tahu mungkin nanti ke belakangnya bisa juga jadi pembelajaran buat Irma untuk parenting apa segala macam. Nah, apa aja sih advantage yang Irma rasakan sebagai education consultant? Personally. Sebagai personally, aku kayak seneng sih kalau ngebantu orang. Jadi gini, Amin, ya aku nggak bisa bagi-bagi uang. jadi aku hanya bisa membantu bagi jasa. Oke. Gitu, jadi bagi pengetahuan. Okay. Itu yang hanya bisa aku kasih ke yang lain gitu. Dan sebenarnya jadi pernah aku ketemu sama student itu sampai orang tuanya peluk aku, sampai dia tuh seneng banget bahagia karena anaknya bisa dapat scholarship 100%, karena dapat advice. Itu seneng loh. Itu bikin kita jadi semangat, kita merasa kerja kita nggak sia-sia. Gitu aku jadi kayak seneng jadi pahala membantu. juga gitu ya. Iya, betul, pahala. Jadi dibalik dari kita cari cuan, cari pahala juga betul. gitu. Betul-betul itu enak. Itu sebenarnya jadi kayak apa yang aku kerjain itu nggak sia-sia. Gitu. Jadi misalnya nih kadang-kadang kita suka ada fam trip dari universitasnya. Jadi kita diundang sama salah satu universitas untuk datang nih ke negara mereka, ke kampus mereka. Kita diajarkan, kita dikasih ilmunya lagi mengenai per fakultas. Aku misalnya bisa sampai 2 minggu di sana untuk 1-2 hari fakultas ini, 2 hari ke depan di fakultas ini untuk satu universitas itu. Jadi kan aku nyerap semua nih. Balik ke Indo, aku kasih itu ke student-student mengenai info itu sebenarnya enak gitu. Jadi kayak yang kita kasih itu apa yang kita kerjain nggak sia-sia. Karena semua yang dari yang mereka terserap ke aku lempar lagi ke student. Gitu. Jadi kayaknya aku ngerasa tuh enak, benefitnya bagus buat aku sendiri juga. Jadi semua yang aku lakuin, apa yang aku kemarin pergi tuh nggak sia-sia. Gitu. Oh ada juga benefit. Untuk mengetahui itu mereka juga memberikan training dan juga fam trip ya. Jadi biar tahu mengenai universitas dan lain-lain. Betul. Karena kan universitas juga kan nggak mau apa yang kita ucapkan ini hanya sekedar bullshit lah atau omong kosong lah. Jadi seenggaknya apa yang kita ucapin ini semua bukan omong kosong. Gitu. Jadi apa memang sesuai dengan apa yang sudah Irma diberikan oleh mereka pengetahuannya gitu. Itu yang diberikan kepada student. Jadi semuanya itu kalau kita bisa bilang tuh expert lah. Untuk informasi yang diberikan. Makanya mereka merekrut kita sebagai education consultant-nya mereka. Agreement-nya. Nah, kalau aku boleh tahu Irma kan 12 tahun ya. Aku yakin studentnya nih udah ribuan kayaknya ya Irma ya. Waduh. Amin. Semakin naik. Ribuan nanti kita menuju jutaan gitu kan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari Indonesia nih, negara kita sendiri. Australia kenapa paling banyak nih demand-nya untuk anak-anak Indonesia mau studi ke sana? Apakah karena itu dari ranking university-nya kak cukup bagus, terus kemudian apa dari segi biayanya murah, itu karena apa tuh kalau boleh tahu? Yang berdasarkan aku dengar dari semua student-studentku, karena beberapa student kalau yang datang ke aku suka tanya, apalagi kalau anak-anak ada beberapa student itu yang mereka sudah tahu nih Ci, kak aku mau apply ke sini, mau ke negara ini, mau jurusan ini, universitas ini, aku selalu tanya, kenapa kamu ambil itu? Gitu. Jadi biasanya dari situ aku bisa tahu ternyata kenapa mereka mau ke negara Australia utama. Satu, karena Australia itu termasuk salah satu Commonwealth country yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau kita compare ke daerah misalnya kayak UK. Jadi dari kalau Indonesia ya? Dari Indonesia. Jadi kayak dari Indonesia itu contoh kalau mau ke Australia itu kayak ke Sydney atau Melbourne 6-8 jam. Gitu. Nah, terus perbedaan time zone kita juga nggak terlalu jauh. Paling cuma sekitar 4 jam. Jadi karena dulu aku pernah ngerasain nih waktu aku di Amerika, terus mama di sini, aku tuh kalau telepon mama aku mesti telepon mama tuh tengah malam, jam 12 malam. Karena di sininya baru pagi. Gitu. Jadi kan itu sebenarnya nggak nyaman. Maksudku aku masih udah mau ngantuk mau tidur, tapi aku kangen sama mama. Di sana mama baru yang tahan deh, jangan tidur dulu deh, mau telepon mama di jam segini. Mesti ngalah dulu gitu. Terus kayak perjalanannya pun jauh banget sih. Maksudnya ke sana tuh aku perjalanan sampai 22 jam. Gitu. Jadi kalau something happen,
susah nih nyari pesawat ini, ribet nih, perjalanan juga masih jauh. Oke. Nah ini beberapa orang tua yang melihatnya seperti itu. Oke, concernnya di jarak. Di yang jarak dekat. juga, Oke. dan terus tapi sebenarnya ada negara yang cukup deket dari kita, cuma sekitar 2 jam dari sini, tapi mereka ngerasa kayak kurang apa ya, British lah gitu. Oke. Karena Nggak berasa Inggrisnya tadi keluar negerinya. nggak berasa keluar gitu. negerinya, jadi kayak harganya sama, tapi kok cuman daerah tetangga sebelah doang nih. Iya. Dengan biaya itu aku bisa pergi ke Australia nih yang lebih jauh, yang lebih berasa nih, expertnya kita berasa nih kalau misalnya kuliah ke luar negeri itu lebih berasa dibandingkan yang tetangga sebelah itu. Itu sih yang beberapa student yang aku lihat kenapa mereka lebih ke sana. Oke. Dan pengalaman di luar dari situ pun jenjang karirnya jauh lebih besar. Oke. Gitu. Nah, contoh nih kayak negara tetangga sebelah, student itu tidak diperbolehkan untuk part time. Oke. Nah, sementara Australia welcome, very welcome. Anak-anak international student kalau mau part time diperbolehkan. Nah, negara mana aja sih Mak kalau aku boleh tahu yang anak-anak sambil belajar mereka bisa kerja? Oke, sebenarnya nggak banyak Ci. Oke. Kalau untuk yang negara-negara yang diperbolehkan, Iya. cuma beberapa. Contoh kayak Australia, kayak New Zealand atau UK, Kanada iya, Oke. tapi Amerika nggak boleh. Oke. Jadi nggak begitu banyak sebenarnya pilihannya, optionnya. Oke. Beberapa Eropa juga sekarang sudah buka, tapi kita mesti cek dulu lagi nih requirement-nya seperti apa. Oke. Nah, kalau boleh tahu Irma, kalau kita saya POV-nya saya jadi orang tua student nih. Cita-cita Iya. saya gitu. Amin ya kan. Amin Ci. Ya. Amin gitu. Nah, kalau kita mau kuliahin anak nih ke luar negeri lah, mau negara manapun itu, mungkin bisa dikasih roughly-nya lah, estimasinya kira-kira kita perlu sediain dana tuh berapa sih Mak gitu. Sampai anak misalkan untuk S1 lah, lulus S1 kita perlu sediain dana kurang lebih berapa? Sebenarnya again tergantung dari universitasnya juga ya. Iya. Tergantung dari universitas, dan kadang-kadang potongan beasiswa itu juga very helpful. Oke. Jadi ada beberapa negara universitas itu mereka membantu beasiswa sampai whole duration mereka study. Oke. Gitu. Dan kalau kita ngomongin pure-nya sebenarnya without tanpa beasiswa itu mungkin roughly sekitar sekarang itu $40.000 rata-rata. Setahunnya mereka $40 sampai $50.000. Oke, Ini jadi hampir rata-rata semua negara. 400 sampai 500 juta. Berarti untuk tuition fee-nya aja kita Tuition mesti fee-nya. sekitar berapa tuh? 400 kita 500 1,5 sampai 2 M lah ya. Betul. Untuk tuition fee-nya di luar Betul. dari biaya hidup. Betul. Kalau biaya hidup kan tergantung negaranya lagi Iya. kembali masing-masing, dan tergantung dari anaknya nih. Lifestyle-nya nih. Lifestyle-nya gitu betul. Ya. Sering nongkrong apa nggak nongkrong Iya. nih gitu ya. Sering jajan gak dia? Oke, Gitu. oke. Terus Irma, kalau aku boleh tahu nih, berarti kan ketemu klien udah banyak nih Maya gitu. Mungkin dari anak 1, anak 2, anak 3, sepupu, kakak, adik nih kayaknya udah ngumpul nih gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Mak, hal yang paling berkesan nih dari membantu, karena kan Irma tadi bilang memang passion aku tuh seneng ngebantu orang, aku seneng begitu mereka kembali, mereka kasih cerita nih ke aku kalau apa ya, ini anak aku sukses nih, ini udah kerja di sini nih gitu kan ya. Kalau aku boleh tahu nih, yang paling berkesan selain itu apa nih dari klien? Misalkan ada mungkin pernah ketemu sama keluarga yang mungkin ya namanya Indonesia ya, antara orang tua sama student beda pendapat nih gitu. Ada nggak yang berkesan selama 12 tahun nih berkarir di education consultant? Ada aja sih sebenarnya. Namanya kita ketemu sama orang-orang ya Ci ya. Ada aja yang unik-unik itu ada. Yang lucu-lucu pun ada sebenarnya. Oke. Jadi kayak kebetulan nggak di aku, ada di satu temanku, staff counselor juga dia. Dan aku cukup lucu dengar ceritanya dia. Jadi dia pernah cerita, jadi dia pas lagi di samping aku, dia kayak shock, agak ini aja, surprise aja. Studennya ini udah nyampe di sana. Oke. Mau orientasi. Oke. Terus kucuk-kucuk, Kak, aku ini lagi mau sebentar lagi aku mau jalan mau orientasi. Terus temenku bilang, oke, good luck ya with orientasinya. Tapi Kak, yang mau aku tanyain adalah aku pakai baju apa? Really? Yes. Oke. Terus temen gue kayak, ya udah yang bikin casual kamu. Iya, tapi aku perlu bawa buku tulis nggak? Perlu bawa pensil nggak?
Aku lucu sih sebenarnya lucu. Kita kayak unik aja sebenarnya Iya. pikir, maksudnya cara karena dia saking Karena ini nggak mungkin pertama sistem kali. edukasinya kita kali Iya, ya. Sistem jadi edukasinya kita di sini kan yang aku tahu nih ya Ma, kalau ke zaman dulu tuh ya hari pertama harus bawa buku tulis Oh, berapa, iya. bawa pulpen, bahkan Iya. kita kuliah aja mesti bawa apa? Clipper gitu Iya, kan iya, gitu. iya. Nah, Oh. ini juga begitu. Sebenarnya dia nggak mau begitu, tapi mamanya nyuruhnya. Sorry Kak, aku disuruh mama suruh tanya gitu. Oh enggak, kita bilang enggak, kalau Australia negara ini kalau di luar negeri mereka lebih bebas. Yang penting anaknya nyaman dulu nih buat kuliahnya. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang kalau di sini kan kita kayak apa sih namanya kalau hari pertama masuk itu Orientasi. ospek gitu Ospek, aja ya. ya, Nah, ospek di sana tuh nggak ada. Ospek itu mereka nggak ada. Oh, nggak ada dikerjain-kerjain itu nggak ada di sana. Nggak ada di sana, nggak Oke. ada. Jadi mereka di sana tuh orientasi lebih pengenalan kampus, pengenalan klub aktivitinya, mereka ada apa. Oh, kita nggak ada tuh yang disuruh kuncir 10 Nggak gitu, ada, nggak ada nggak ya, ada, di Ma, sana ya, nggak gitu. ada. Kalau di Nggak sini kan ada ya, Ada. zaman aku tuh ngerasain ya. Nah, mungkin karena mamahnya pernah merasakan itu, makanya mama suruh tanyain ke kakak, itu bajunya kamu harus pakai baju warna apa? Gitu. Jadi pada sebelumnya sebenarnya anak ini udah ikut pre-departure. Oke. Jadi aku mundur lagi sedikit Iya, ya, Cia. Jadi beberapa universitas ini sebelum anak-anak berangkat ke negaranya, Oke. biasanya mereka suka mengadakan pre-departure. Itu kayak, per university atau per negara, Mak, biasanya? per university. Oh, per university tertentu gitu. Universitas tertentu. Oke. Gitu, tapi kadang kita juga suka buat sendiri juga. Oke. Kalau buat universitas, karena kan nggak semua university ini ada nih. Gitu. Jadi gunanya apa sih nih pre-departure? Jadi gunanya pre-departure ini kita lebih kayak infoin ke studentnya. Nanti kalau kamu mau berangkat ke sana, dokumen yang perlu kamu bawa apa? Oke. Terus misalnya cara pembuatan portal student seperti apa, Oke. atau pengenalan, karena kan ini nanti ketemunya sama semua yang satu universitas yang sama nih. Iya. Seenggaknya di sini dia udah kenalan nih, ada temennya nih. Oh, bisa nih orang tua Kenalan. sama orang tua nih Betul, tukeran nomor tukeran gitu ya. nomor. Atau studennya nih Oke. kenalan, terus kamu berangkat tanggal berapa? Aku sih rencana tanggal 15, kita kenalan yuk, kita janjian nanti Oh, naik jadi pesawat sana deh, bareng. at least ada sepenanggungannya ya, Betul. Mak, gitu. Di perantauan tuh ada teman sepenanggungannya. Betul. Oh, oke. Walaupun mungkin jurusan berbeda, atau misalnya mungkin yang satu ngambilnya S1 bachelor atau yang satu master, tapi seenggaknya kalau kita punya teman dari sini kan berangkat ke sana nggak takut gitu ya, Cia. Iya, iya. Nah, itu yang gitu gunanya pre-departure biasanya. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau jadi sebenarnya yang pre-departure ini very helpful banget sih buat student. Oke. Iyalah, Gitu. namanya kita ke negara orang yang tidak Mm-mm, ada orang tua. Biasanya Ya, di sini kan ya. kita udah di zona aman nih, ada Mm-mm, orang tua, ya mm-mm. teman yang mungkin yang pergi ke universitas Mm-mm. A di sini ya banyak juga dari sekolahan gitu. Jadi Mm-mm. tiba-tiba ke luar negeri yang sendirian tuh ada teman seperantauan kan sangat-sangat membantu Enak, ya. bantu banget gitu. Nah, ini biasanya kita selalu infokan ke studentnya. Oh. Gitu. Kadang kita juga buat sendiri pre-departure itu untuk Oke. ngebantu student kenalan dulu nih sama teman-teman student-student yang lain nih, siapa tahu ada yang kenal, dia bisa berangkat bareng-bareng, atau Oke. misalnya ada apa-apa kan bisa kan mereka bisa saling kontak. Iya, iya. Seperti itu. Ini aku mau mewakili pertanyaan netizen ya nanti ya. Ini netizen biar nanti Kak Irma nggak ditanya lagi pakai baju. Nah, kalau di sana itu Irma, kalau kuliah itu perlu pakai baju apa? Yang penting nyamannya studentnya aja. Oke. Karena intinya kalau di sana kan bukan pakaian yang dilihat ya, Iya, tapi lebih ke akademiknya. betul. Oke. No point kita pakaiannya bagus atau pakaian yang gimana banget, tapi ternyata nyampe sana duduk paling belakang. Oke. Giliran bertanya diem aja, gitu kan, no point. Mereka lebih ke ini kita lebih ke akademik kita. Oke. Gitu. Dan pernah aku ketemu dari salah satu universitas, and aku quite amazing sih cara dia ngomong waktu itu. Jadi dia bilang Indonesia ini termasuk student-studentnya negara anak-anaknya bukan anak-anak yang apa ya, rese lah. Gitu. Jadi mereka seneng, malah mereka seneng. Beberapa negara dan negara lain itu mereka senang punya anak Indonesia. Oke. Karena anak Indonesia tuh lebih kalem. Saking kalemnya, kalau tanya any question, Diem. Oh, itu bukan kalem ya, antara kalem apa malu gitu kan ya. Lebih begitu. Atau memang culture-nya begitu di Begitu. sini. Karena kalau bersuara banyakan di sini takutnya salah Salah. gitu kan. Tapi kita terkenal memang nggak yang bikin kerusuhan atau beberapa tempat tinggal juga mereka senang karena kita tipikal orang yang suka bersih. Bersih. Jadi negara kita Indonesia sendiri pun dikenal dari sama negara-negara lain tuh mereka quite interest dengan anak-anak negara Indonesia. Oke. Jadi bukan negara yang negara yang suka rese nih student-studentnya nih, nggak begitu. Jadi mereka cukup senang sih sama anak-anak dari Indonesia. Oke, oke.
Nah, setahu aku juga Irma, beberapa negara tuh kan punya restriction ya, apa yang boleh dibawa masuk ke negaranya, ada yang tidak boleh dibawa, ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Nah, apa itu juga part dari service yang diberikan oleh education consultant pada saat mereka mau berangkat nih. Biasanya kan ada mungkin beberapa negara yang kita nggak tahu. Oh, ternyata kalau di sana guling tuh nggak ada gitu ya. Jadi better kalau memang biasa pakai guling harus bawa sini. Apakah itu juga part dari pre-departure yang diberikan oleh agents gitu? Betul. Jadi kita memang di pre-departure itu kita jelasin apa saja yang perlu dibawa di sini dan apa yang tidak boleh. Do and don't itu kita udah kasih tahu. Contoh nih kayak makanan yang perlu, kalau mereka kan ada beberapa student yang pengen bawa makanan nih dari sini nih, boleh bawa makanan tapi harus di web kah, atau yang makanan basah tidak boleh, itu kita sudah selalu infokan semua di dalam pre-departure-nya. Atau misalnya, Kak, aku mau bawa skincare-ku nih Kak, nanti aku mau bawa skincare-ku tuh nanti sekitar yang buat sampai 6 bulan kemudian, sampai buat 6 bulan ke depan. Kita bisa kasih info, oke jangan lebih dari berapa mili ya, karena kan di sana kan juga ada pembatasan untuk cairannya yang perlu dibawa. Kayak gitu-gitu kita selalu infokan di bagian pre-departure. Jadi ini semua komplit ya. Komplit, Jadi nggak cuman pilih major, nggak cuman pilih universitas, nggak cuma pendaftaran, tapi sampai hal yang kecil-kecil pun ini diperhatikan dan diinformasikan. Wah, luar biasa sekali nih. Wah. Berarti kalau anak saya punya rezeki, saya mau anak saya pakai education consultant untuk studi ke luar negerinya nih. Karena free of charge loh. Kita nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya agent? Nggak ada. Karena kan memang kita perwakilan dari universitas. Jadi kita nggak kenain biaya apapun sama student. All the things yang perlu mereka bayar langsung ke universitas, atau misalnya mesti pengurusan visa atau tempat tinggal, akomodasi, itu langsung ke mereka. Jadi kita nggak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya agent sama sekali. Ada. Wow. Ini kayak charity ya, Mak? Betul sih. Makanya kan dia bilang ya, selain jadi karir, ini juga jadi ladang pahala. Makanya mungkin itu ya, gitu. Itu ya. Jadi memang tidak ada fee apapun yang dibayarkan. Nggak ada. Are you sure? Yes. Benar. 100%. Karena kita juga mengerti sekali biaya yang dikeluarkan kan cukup besar ya untuk kuliah ke luar negeri. Jadi kita juga nggak mau kasih beban lagi ke studentnya atau ke orang tuanya. Jadi kita benar-benar hanya membantu semaksimal mungkin sebelum dia berangkat, apa yang perlu dipersiapkan, dokumen apa aja yang diperlukan, atau misalnya tempat tinggal atau visa seperti apa, kita bantu di situ. Karena kita tahu gimana orang tua juga belum mengerti semuanya namanya orang tua. Jadi disitulah kegunaannya kita. Ngebantu juga buat backup itu. Tanpa biaya kembali. Kembali aku ingetin. Aku mewakili lagi pertanyaan netizen nih. Biasanya kan netizen banyak pertanyaannya. Tadi udah disebutkan Irma tuition fee-nya. Perkiraan per tahun kurang lebih berapa gitu ya. Nah, di luar dari tuition fee, Mak, ada biaya lain nggak yang tuition fee dan living expenses lah, secara otomatis kita tinggal di negara orang, berarti kita perlu biaya hidup ya di sana. Jadi di luar dari tuition fee dan biaya hidup, apakah ada biaya lain yang harus disiapkan oleh orang tua buat anak mereka yang mau study overseas? Kalau kita di sini kan biasanya nih, kalau saya nih yang saya tahu kan backgroundnya kan saya kuliahnya di sini, belum berkesempatan kuliah di luar negeri nih. Kalau di sini kan ada uang gedung, ada uang semester, ada uang aktivitas, ya kan gitu. Apakah itu juga ada di sana gitu? Kalau ada, berapa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Nggak ada. Tidak ada. Jadi student yang perlu, misalnya contoh nih, university bilang biaya kuliahnya 45.000 is total. Jadi sudah all semua, tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya bangunan, gedung apapun itu tidak ada. Kecuali mungkin kalau beberapa jurusan seperti yang berhubungan dengan hospitality atau culinary, mungkin mereka perlu membayar kayak uniform, seragam, atau misalnya knives-nya, pisau-pisaunya. Tapi di luar dari jurusan itu tidak ada biaya sama sekali. Paling cuma ada satu tambahannya, yaitu OSHC. Apa itu OSHC? OSHC itu asuransi. Asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Betul, karena ini wajib dari negaranya. Karena kan kita ke negara orang lain nih, Ci ya. Kalau misalnya kita kenapa-napa, terus kita tiba-tiba nggak punya uang atau gimana, terus orang tua belum transfer, something happen kan kita nggak ngerti mesti gimana. Inilah gunanya OSHC ini, insurance. Jadi ini wajib sekali, student harus bayar. Paling mahal. Enggak sih, paling cuma sekitar 1.000 sampai 2.000 3.000, tergantung durasi kuliah. Karena mereka menghitungnya pokoknya anak ini sampai selesai kuliah. Harus tercover insurance. Betul, itu wajib.
gitu. Karena kan namanya orang kan pasti kita sakit nggak pernah tahu ya Ci. Iya, iya. Jadi itu wajib, asuransi itu wajib. Dan itu mengcover full pada saat mereka sakit di sana. Yes, kecuali kayak mungkin kalau kayak mata atau gigi mungkin nggak Oke. cover, mungkin itu akan nambah lagi biaya. Oke. Tapi contoh misalnya kayak kita badannya panas, kalau amit-amit coba misalnya kita something happen, ada accident, Iya. itu kan mereka bisa bantu benar-benar cover. Oh, oke. Gitu. It's quite good. Yes, itu karena makanya itu wajib sih. Dan aku pikir juga itu sangat memang itu perlu ya. Mm-mm. Buat kita di sini aja pakai asuransi nih. Iya, iya. Gitu apalagi di negara lain. Iya, di sini yang masih rupiah ya. Di Iya. sana hitungannya udah dolar. Dolar. Begitu kita kurs makan, ya kursnya kok jadi mahal gitu kan. Iya betul. Di sini ada BPJS, di sana nggak ada BPJS. Jadi wajib asuransi itu. Wajib asuransi. Iya. Oke. Oke. Ya mungkin aku mau buka nih netizen di belakang ya, yang di Ayo, belakang ini mungkin kalau ada ada penanya. pertanyaan gitu. Kalau misalnya nih, kalau kita mau kuliah luar negeri, Ya. urusannya berapa lama sih kira-kira? Oh, proses dari awal nih. Iya benar. Oke, dari awal sampai mereka bisa berangkat, mereka mesti prepare waktu berapa lama? Oke, Betul. Irma berapa lama, Mak, kalau boleh tahu? Kalau proses, aku sih selalu bilang sama student, kalau kita mau apply, amannya 6 months before. Sebelum tanggal Intake masuk, Oke. betul. Kenapa? Banyak nih yang lurus nih Ci. Ya. Satu nih, kalau pengurusan dari universitasnya sebenarnya tidak begitu terlalu lama. Tergantung universitasnya memang, tapi rata-rata proses itu bisa sampai 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 minggu. Itu untuk administrasinya, universitasnya. Oke, administrasi di sini berarti pendaftaran Aplikasi ya, Oke. pendaftarannya. Dan di luar dari itu kan kita masih harus cari akomodasi nih Ci. ya. Tempat tinggal kan kita berebutan nih Ya. sama studi-studi yang lain. Dan ibarat kata akomodasi ini kan gak cuma hanya anak Indo doang nih. Ya, seluruh dunia. Seluruh dunia juga Oke. ngambilin akomodasi di. Makanya aku selalu bilang kita cepat bayar dulu ke universitas supaya kita bisa dapat untuk pengurusan akomodasi. Oke. Itu lagi. Terus di luar dari itu kita akan pengurusan lagi visa. Ya. Visa ini aku selalu menyarankan 1-2 bulan sebelumnya kita udah harus ngurus visa. Oke. Amannya. Oke. Karena namanya visa kembali lagi nih Ci. Ya. Kembali ke imigrasi negara. Yang apply ke visa ini nggak hanya anak Indo. Ya. Dari visa turis, Ya. dari visa student, itu kan mereka dapat dari semua negara. Ya. Prosesnya bisa jauh lebih lama. Oke. Jadi aku selalu menyarankan ke student 6 months before Oke. untuk amannya. Amannya. Jadi kita nggak dikit-dikit yang rush mulu kan kita ngeri juga ya Ci ya. Kita selalu bikin amannya mendingan 6 bulan sebelumnya kita sudah bisa apply. Oke. Nah, last minute application itu suka dapet gak? Sering. Anak itu sering dan kayaknya suka. Emang suka beberapa kan juga. yang last minute mepet-mepet itu tuh suka Oh. kita gitu kan. Nah itu gimana Mak? Tetap dibantu atau Irma menyarankan untuk defer intake-nya atau bagaimana? Nah, inilah gunanya education counselor. Karena kita punya kerjasama dengan universitas, Oke. jadi aku paling ngubek-ngubeknya ke admissionnya nih Ci. Oke. Aku paling cepet-cepet. Kemarin tadi ini last yang ini agak ras nih ya. Jadi aku paling nge-pushnya lebih ke admissionnya nih. Oke, tapi tetap bisa dibantu. Bisa. Bisa Ya, selama ya, selama sampai tidak sekarang. lewat deadline application mungkin Betul, ya. tidak sampai deadline application dan sampai saat ini sih so far, tapi jangan sampai aman semua sih Ci. Oke. Bahkan pernah aku dapat aplikasi itu 2 months before. Oke. 2 months before intake. Jadi aku benar-benar setiap hari kerjaan kita tuh yang oke, ini persiapan ya. Kamu nanti kalau udah payment, ini aku udah kirimin kamu persyaratan visa ya. Mulai dari sekarang kamu udah urus siapin semua dokumen-dokumen ya. Nanti kalau COU udah keluar, Wah, ini kita khas semua- banget ya. Bener-bener Ini khas bener-bener banget, kayak khas yang banget. kejar-kejaran gitu Main ya. kejar-kejaran. Oke. Tapi ya so far sekarang masih sampai bisa sih. Tapi aku tidak menyarankan. Oke. Mendingan 6 bulan, lebih aman. Oke, daripada Kak Irmanya stres gitu ya. Oke, nah Irma pernah nggak dapat pengalaman nih ya yang bener-bener ya namanya anak umur, kalau anak yang udah mature mungkin untuk S2, S3 mungkin mereka sudah mulai tahu ya apa yang Mm-mm. mereka mau ambil. Tapi kan Mm-mm. buat anak, kalau saya dulu, ini berkaca nih di POV saya dulu, Mm. saya mau dari SMA mau melanjutkan ke program bachelor. Saya masih belum tahu nih mau ambil jurusan apa gitu kan, yang bener-bener blank. Apa sih nih jurusan, apa aja sih pilihannya gitu. Passionnya pun mungkin belum tahu gitu. Ya bisa jadi mungkin kayak Irma juga dari banking ya kan ke education consultant yang totally berbeda, which is kan berarti kalau bisa dibilang salah jurusan nih gitu kan. Salah jurusan nih kuliahnya. Nggak nih. kepake sekarang. Nah, ya kan. Jadi ada nggak yang anak-anak yang bener blank terus akhirnya bisa diarahin sama Irma untuk mereka menemukan passionnya itu pernah ketemu yang kayak gitu nggak, Mak? Pernah.
Pernah. Jadi benar-benar nol, nggak tahu apa-apa, Banget bahkan sih. negara mau kemana nggak tahu. Nggak tahu. Pernah, jadi ada satu studenku, dia itu datang sama orang tuanya nih ke kantor. Udah ngomong, Kak, aku mau kuliah ke luar negeri. Tapi jujur aku nggak tahu mau kemana. Oke. Itu yang aku masih ngeblank nih. Hmm. Oke, kamu nggak tahu mau kemana. Betul Kak. Aku lihat dulu. Oke, kamu bawa rapot kamu, aku bawa Kak. Oke, aku bawa lihat rapot kamu. Kamu udah tahu mau ambil jurusan apa? Aku nggak tahu Kak. Oke, jadi aku kasih general dulu nih. Kalau udah kayak begini, awalnya aku akan kasih tahu ke negaranya dulu nih. Oke. Karena kembali kan kalau negara itu mesti yang pertama ya Ci ya. Iya. Mau gimana pun ya namanya adaptasi, dia akan beradaptasi dengan negara dulu. Baru nanti ke kuliahnya. Itu. Aku jelasin, oke, negara ini seperti ini, negara ini seperti ini, negara ini seperti ini. Ah, kayaknya negara ini bagus nih Kak. Iya. Oke, baru kita lalu ke next step. Ah. Next stepnya, oke, aku lihat nih dari rapot kamu bagus di sini. Math-nya kamu bagus, science-nya kamu bagus. Beberapa pilihan aku kasih nih jurusannya. Oke, jadi benar-benar direview dari Bener. hal-hal kecil sampai anak ini Betul. bisa diarahkan ke jurusan yang Ke dia mau jurusannya. tuju. Oke. Dan itu akhirnya 1 tahun kemudian Ci. Ya. Jadi aku udah kasih tahu nih, oke kamu mending apply ke sini. Ini rankingnya bagus di negara ini nomor 1 di sini. Akhirnya dia masuk ke situ. 1 tahun berikutnya mamanya telepon aku. Halo Kak Irma, ini mamanya ini bisa ketemu nggak? Ingat nggak? Oh iya aku kenal banget ibu, gimana, apa kabar? Baik. Anakku juga baik di sana. Aku mau ketemu, boleh ketemu? Oh ya boleh dong. Aku bilang takutnya karena aku pikir mungkin lagi butuh ada advice atau ada something Oke. yang mungkin perlu aku bantu kan. Oke. Ketemu itulah aku dipeluk, nangis mamanya. Aku bilang kenapa ibu, kok jadi gini, kenapa? Dan ternyata dia mau bilang makasih ke aku. Nah anaknya pas di tahun ke universitinya, di tahun keduanya dapat beasiswa 100%. Wah. Dan dia menjadi asisten dosen. Saat itu. Jadi dan itu advice semua yang pernah aku kasih. Jadi mama itu kayak makasih loh Kak Irma, kalau nggak Kak Irma yang ngasih tahu itu, anakku nggak akan jadi apa-apa saat ini. Itu rasanya Padahal tadinya tidak tahu mau Nggak ambil tahu. apa, tidak tahu mau nggak tahu, kemana. negaranya pun dia nggak tahu Ci. Bener-bener nggak tahu. Tapi ternyata nyampe di negara itu yang dia nggak pernah ke sana, ternyata bisa survive. Itu bikin kita kayak Kayak kebanggaan gitu ya. bangga banget sampai dia bisa dapat scholarship 100% dan menjadi asisten dosen. Menurut aku amazing banget aku sebenarnya sama student ini. Ternyata dia bisa survive dan dia bilang itu ternyata dibantu sama Kak Irma. Kalau Kak Irma nggak bantu dia buat ke universitas itu, Kak Irma nggak bantu pilih negara itu, bahkan jurusannya itu, anak ini nggak akan bisa jadi apa-apa Kak. Kayaknya seneng gitu aku dengernya tuh orang tua kayak ya ampun, aku kayak berarti apa yang aku kasih advice semuanya ini nggak sia-sia, Iya, semua jalan. Iya. Itu yang bikin aku kayak ya ampun Bu, aku juga ikutan, jadi kita sama-sama nangis kemarin itu kayak Wah, jadi ini kayaknya kayak- bisa 20-30 tahun ke depan ya Maya education agent kayaknya ya. Rasa Bisa, puasnya tuh luar biasa. Biasa. Melebihi dari kalau kita bisa bilang melebihi dari uang gitu kan. Iya, gitu. iya, Rasa iya. puasnya gitu ya. ya nggak, aku juga nggak pernah merasa bosan sih kalau kerja di sini. Oh. Kayaknya memang ketemu something new, always something new kalau yang di education ini. Oke. Tapi bukan something new yang bikin kita kesel atau jelimet ya, enggak. Tapi sesuatu yang harus membuat kita menjadi lebih belajar. Belajar lebih baik lagi, belajar juga kasih advice ke student jauh lebih baik lagi. Ngebantu anak-anak itu buat kuliah dan mendapatkan jurusan yang dia inginkan itu kan juga bagus buat mereka ya. Jadi aku kayak tangan kedua lah atau tangan ketiga yang buat membantu mereka buat lanjutan kuliahnya mereka. Oke. Nah, tadi Irma bilang anaknya sudah berangkat, terus kemudian sudah di sana 1 tahun kemudian orang tuanya telepon. Irma mungkin berpikir tadinya nggak tahu kalau itu mau ucapan terima kasih, berpikir ada masalah. Berarti kalau anak itu sudah berangkat, which is education consultant itu tidak melepas tangan gitu ya, Mbak? Oh enggak ya? dong. Oke, di Selalu aku sih. student ini kapanpun pada saat mereka sudah sampai di negara tujuan atau universitas tujuan, kapanpun mereka punya masalah, mereka bisa kembali ke education agent. Bisa. Tetap bisa dibantu. Selalu. Aku merasa itu tanggung jawabku, Ci. Oh. Anak itu bisa sampai sana itu masih tanggung jawabku. Walaupun udah sampai sana ya. Iya. Selama ada yang bisa aku bantu, aku akan bantu. Gitu. Jadi after sales-nya panjang ya, Mbak ya. Jadi satu student komitmennya bisa 3-5 tahun sampai mungkin sampai dia bisa masuk ke lapangan pekerjaan seperti Irma gitu ya. Wah, Jadi kan pahalanya panjang, Ci. bener juga ya. Wah, kayak mulai kepikiran nih gitu kan ya. Oh. Jadi nggak cuma stop pada saat mereka sudah sampai ke universitas. Udah nih education agent kita udah nggak ada bukan urusan aku lagi nih, anaknya udah di sana, ya udah mereka terserah mereka, nggak sampai di situ. Enggak sih. So far aku selama ini beberapa studentku masih kita sering keep contact. Bahkan sampai orang tuanya pun masih sampai sekarang sampai keep contact. Pernah ada satu studentku orang tuanya itu saking keep contact pada anaknya dua-duanya udah berangkat ke sana.
karena aku COVID, alamat rumah mana? Aku kirimin kamu obat, aku kirimin kamu vitamin. Maksudku kayak Bu, anaknya udah aman kok di sana, aku nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, aku bantuin kamu butuh vitamin apa aja, aku kirimin ke rumah ya. Gitu saking kita ini masih berarti sering education consultant ini ya Mak ya, kalau aku lihat bukan hanya sebagai advisor, tapi juga bisa sebagai teman, Yes. teman berbagi, teman curhat. Mungkin studennya juga kalau ada masalah bisa jadi teman curhat juga. Wah, luar biasa sekali sih. Jadi buat teman-teman semua yang di sana, jangan pernah takut untuk menggunakan education agent. Education agent itu hanya membantu, bahkan bisa menjadi teman kalian selama kalian belajar di sana. Jika kalian punya masalah, kalian bisa datang lagi ke education consultant kalian, ke konselornya kalian. Dan itu free of charge. free of charge. Free of charge 100%. 100%. 100%. Tidak ada biaya apapun. Wah, jadi jangan takut teman-teman untuk menggunakan education agent. Mereka hanya tugasnya membantu kalian semua. Mungkin Irma ada yang mau dibicarakan buat teman-teman netizen di sana, education consultant seperti apa? Mungkin ada pesan juga buat Buat kalau menurutku pesan jadi paling lebih yang kayak buat anak-anak Indo, kalau memang mau rencana buat kuliah ke luar negeri nggak usah takut, selalu ada jalan. Dan disinilah jadi kita education consultant. Aku juga kembali lagi bukan tidak ada biaya sama sekali, free of charge. Jadi jangan pernah takut untuk pakai education consultant, apalagi yang sudah official resmi dari universitasnya, karena kita benar-benar hanya helpful membantu saja, tidak ada biaya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau berangkat kuliah ke luar negeri, aku selalu menyarankan mending pakai education consultant daripada apply sendiri, karena tidak ada biaya sama sekali. Oke. Dan ya itu, berangkat aja. Tinggal berangkat, terima beres aja. Pokoknya selesai beli tiket, terima beres, berangkat. Di Betul. sana udah pasti terjamin akomodasinya ada, ya kan? Gitu. Tinggal datang ke sekolahan, ikutin orientasi, dan ingat, orientation di luar negeri bukan kayak di sini di ospek yang disuruh macam-macam, tapi di sana untuk pengenalan kampus gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus Irma, kalau aku boleh tahu nih pertanyaan aku nih. Success rate untuk visa, untuk student. Kalau dibantu education agent ya, pengalaman Irma mungkin lah ya, kita nggak bisa pukul rata semua. Mungkin pengalaman Irma, seberapa besar untuk bisa dapat visa student? Oke, puji Tuhan. Student visaku sampai 10 tahun ini tidak ada yang gagal. 100%. Oke. Aduh jangan sampai, tapi sampai saat ini 100% student visaku aman semua. Itu karena Irma mereview setiap dokumen. Setiap dokumen. Aku Oke. selalu bilang dokumen ini kurang, atau misalnya karena kan kalau buat sama kayak visa turis juga. Jadi mereka beberapa negara itu pasti minta bukti keuangan. Kalau memang kurang, aku selalu kasih advice, kamu punya bank lain nggak? Boleh tambahin. Jadi aku selalu kasih advice. Karena kan kalau studentnya sampai reject visanya kan kasihan juga buat mereka. Gitu, buat padahal mereka sudah iming-iming nih. Mereka udah planning mau kuliah ke luar negeri seperti apa, tapi ternyata visanya reject. Itu yang aku juga, kalau mereka gagal, aku merasa gagal juga, Ci. Oke. Gitu, jadi semaksimal mungkin kalau udah masalah visa, aku akan bantu banget. Oke. Udah bener detailnya aku selalu bantuin. Oke. Netizen di belakang masih ada pertanyaan kah? Oke. Good. Ya. Oke. Mungkin masih banyak pertanyaan Irma, cuma waktu kita memang cukup singkat ya, maksudnya kita terbatas sekali nih untuk waktunya. Terima kasih banyak loh Irma, ini aku udah lama banget nggak ketemu Irma ya, gitu. Terakhir kapan ya Ma ya? Kayak tahun lalu. Kayaknya sih Ci ya. ya. Tahun lalu sih Ci. Aku banyak sih juga ngobrol-ngobrol mengenai education agent, dan menurut aku ini salah satu memang karir yang cukup helpful ya. Selain helpful, memang pahalanya juga banyak, dan mereka memang benar-benar willingness sekali untuk membantu gitu ya. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk menggunakan education agent. Mereka sangat-sangat expert di bidangnya, knowledge-nya juga sudah sangat-sangat mumpuni, tidak perlu diragukan lagi, dan mereka tidak ada biaya apapun yang mereka charge untuk kepada teman-teman yang menggunakan jasa mereka. Terima kasih, ketemu lagi di podcast Study Explore selanjutnya. Study Explore, yuk explore lebih dalam. Thank